Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam podcast Mahasiswa Kepo, cakrawalanya mahasiswa IAIN Batu Sangkar. Kalau bukan bersama saya Rini Putih Intan Suri. Selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang dimanapun Anda berada. Semoga sehat dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita akan membahas tentang stalking mahasiswa. Stalking mahasiswa IAIN Batu Sangkar. Oke, kita sudah kedatangan dua bintang tamu yang spesial pada hari ini. Oke, boleh dikenalkan namanya, Pak? Kalau nama saya dari lahir itu nama saya Salman Al-Farisi. Terus sekarang mahasiswa semester 6 di jurusan KPI IAIN Batu Sangkar. Mungkin itu sih. Oh, oke. Kalau kata pepatah, kalau tak kenal maka kenalan dong. Nah, di sebelahnya boleh siapa, nama, prodi, dan asalnya dari mana kita? Kenalin, nama saya Afril Caniago, jurusan KPI BC 19 semester 6, asal dari Jakarta. Asal dari Jakarta. Asal dari Jakarta. Oke. Di sini ada Bang Salman dan Bang Afrizal. Di sini ada dua sisi yang berbeda dari mahasiswa. Ada yang aktif organisasi dan fokus saja kuliah. Aktif organisasi dan fokus kuliah. Di sini seperti yang kita ketahui, Bang Salman aktif di organisasi, berbagai organisasi sampai semester sekarang ya, Bang. Boleh tahu apa saja sih organisasi yang Abang ikuti? Kalau sekarang saya yang jalan itu cuman Dema Fuad sama pengurus OTW sih, OTW pengurus wilayah Forkomnas wilayah 4, wilayah Sumatera. Terus kalau yang lain ya dulu sebelumnya juga di HMJ KPI, terus di kuliah sebelumnya juga ada beberapa organisasi, di SMA juga, paling itu. Kalau sekarang yang jalan cuma 2 sih, gak usah banyak-banyak. Oh, begitu ya, Bang. Jadi pernah di HMJ, pengalaman yang berkesan bagi Abang sendiri di HMJ bagaimana? Apaan ya? Kalau di HMJ ya dulu di awal-awal kepengurusan ya alhamdulillah sempat ngukir jadi terbaik 2 peserta pelatihan kepemimpinan waktu itu. Terus kita sempat bikin project itu, bikin video video pengenalan jurusan, pengenalan HMJ. Nah, kita itu terbaik se-IAIN Batu Sangkar untuk tingkat HMJ. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Video yang sudah dikelola oleh organisasinya Bang Salman di HMJ terbaik se-IAIN Batu Sangkar. Keren sekali. Dan selanjutnya Bang Afrizal, selain menjadi seorang mahasiswa, apa sih yang menjadi kesibukan oleh Bang Afrizal sendiri? Ya, kalau saya sendiri, pertama saya nggak ikut organisasi bukan karena saya nggak mau atau gimana ya, tapi lebih saya fokus ke kuliah saya aja sih. Takutnya kalau kita kebanyakan organisasi itu jadi lupa sama kuliah kita, yang kan ibaratnya kita tuh harus fokus sama satu tujuan dulu, baru fokus sama yang lain gitu. Jadi itu doang sih. Buat kesibukan sekarang nggak ada sih. Mungkin kayak lebih tepatnya mahasiswa yang cuma main game doang kali sih kalau saya mah. Oh, jadi begitu, fokus terhadap tujuan kita sebagai mahasiswa, belajar, dan belajar. Tapi Bang Afrizal, kemarin waktu di teras KPI pengenalan, Bang Afrizal juga ikut terlibat. Itu bagaimana ceritanya? Oh, sebenarnya itu saya juga nggak mau ikut serta atau ikut andil dalam teras KPI itu, tapi saya pikir-pikir lagi, kalau saya bantuin atau saya cari pengalaman nggak jadi masalah ya, jadi saya bantuin teman-teman saya gitu. Jadi ya udah, saya ikut teras KPI waktu itu. Mungkin tepatnya jebakan Batman kali. Yang paling penting adalah kita sebagai manusia yang bermanfaat, walaupun kita tidak berkecimpung di dalam organisasi tersebut, kita juga memberikan manfaat dan bantuan ya Bang Afrizal. Benar banget. Oke, kalau boleh tahu, Bang Salman, motivasinya untuk mengikuti berbagai organisasi di kemahasiswaan itu apa aja sih? Kalau motivasi saya itu yang paling penting itu orang tua saya. Orang tua saya itu
organisatoris dua-duanya, bahkan mungkin bisa dibilang aktivis gitu. Yang jadi saya melihat sudut pandang dari mereka, ketika kita nggak ada kesibukan kita mau ngapain gitu, kita nggak akan bisa berkembang. Dan organisasi yang saya ikuti pun alhamdulillah memberikan dampak efek ke saya pribadi gitu, baik dari manajemen dan lain-lain. Itu kerasa banget sih. Efek dan dampak yang menjadi perubahan bagi Bang Salman sendiri. Ya kayak contoh kecilnya gini deh, manajemen waktu saya yang biasanya berantakan, yang biasanya kuliah pagi nggak bisa masuk, sekarang mau nggak mau harus bangun pagi misalkan, karena biasanya habis subuh kebiasaan kita kan tidur lagi gitu ya. Nah jadi kadang ya kuliah pagi sering lewat. Nah ikut organisasi, manajemen waktu kita lebih teratur gitu. Terus kita juga punya banyak relasi dan lain sebagainya. Dan bahkan kemarin karena ikut forum wilayah itu, jadi kita punya kenalan dari Aceh, dari Aceh sampai Palembang, dari ujung ke ujung di Sumatera. Wah, luar biasa sekali, sudah tingkat nasional organisasi yang digeluti oleh Bang Salman. Sudah bertemu dengan berbagai aktivis mahasiswa se-Indonesia, dari Aceh sampai Palembang. Itu kegiatan apa sih Bang kalau boleh tahu? Ya, itu sejenis forum namanya Forkomnas, Forum Komunikasi Nasional, itu untuk seluruh mahasiswa KPI se-Indonesia. Cuman kemarin itu ada musyawarah wilayah untuk wilayah Sumatera. Terus di situ ada pemilihan ketua baru sama pengurus perangkat. Tapi perangkat yang lain masih sedang on progress. Dan bagaimana dengan Bang Salman sendiri? Apakah sudah menjadi anggota atau dalam on progress juga? Kalau on progressnya sih kemarin saya ditawarkan sebagai sekretaris umum di Forkomnas Wilayah 4. Cuman masih jadi pertimbangan itu bakal diterima atau enggak, karena saya udah semester 6, bentar lagi lulus. Karena saya target itu paling lama ya 4 tahun, kalau bisa 3,5 udah selesai kan. Cuman kalau yang nggak bisa ya nggak apa-apa sih. Ya kita jalanin aja ya Bang, karena kita memiliki jalan masing-masing yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bunga tidak mekar pada waktu yang bersamaan, seperti itu. Nah, di sini kalau selain kegiatan sebagai mahasiswa yang fokus terhadap belajar, apa sih preparation sendiri oleh Bang Afrizal sebagai mahasiswa? Kalau itu kayaknya sih nggak ada deh, nggak ada persiapan atau apa, kayak ya udah kita belajar kuliah gitu kan. Tapi kalau emang waktunya kayak gimana ya, Kalau nongkrong aja. iya gitu, pokoknya gitu deh, kayak ya udah kalau ada waktunya kita buat nongkrong, ada waktunya kita belajar, tapi lebih tepatnya kita fokus kuliah aja sih, gitu aja. Fokus kuliah terhadap satu tujuan kita. Iya. Kalau menurut Abang Afrizal sendiri, pengalaman yang paling berkesan sebagai seorang mahasiswa di IAIN Batu Sangkar, boleh ceritain nggak? Apa ya? Kayaknya nggak ada deh pengalaman kali ini. Itu bener nggak ada, asli nggak ada. Kayak pengalaman paling berkesan belum ada sih. Mungkin berkesannya kayak gini kali, bisa masuk ke universitas negeri, itu aja sih. Soalnya saya jujur, saya dari SMP, SMA tuh saya siswa yang paling badung sih, panggil orang tua terus. Keseringan dipanggil orang tua dan tanda tangan di atas materai itu orang tua kayak muka tembok sih, kayak muka udah gak ada malunya sama sekali. Jadi saya bisa masuk di sini ya alhamdulillah, dan ini tuh buat ibu saya sih, terutama kayak ibu saya dari SMP sampai SMA tuh mau kayak semoga kamu dapatnya di universitas negeri gitu, amin mah gitu. Dan akhirnya pun kayak saya kan ikut jalur UMPTKIN, jalur tes di UIN Sariwidatolo Tangerang. Jadi saya tes, saya fokus, dan alhamdulillah saya lolos di IAIN Batu Sangkar ini. Jadi saya thank you banget sih sama nyokap saya udah doain
sama Tuhan juga, sama teman-teman saya juga udah support saya banget. Dan ada support system dari seseorang yang membuat saya sampai saat ini kayak jalanin hari itu kayak makin enjoy, makin itu, tapi nggak terputus juga. Doa dari orang tua itu kan paling utama, kan prioritas utama kita kan orang tua kita gitu. Jadi itu aja sih. Ya betul sekali apa kata Bang Afrizal, sehebat-hebatnya kita tidak akan bisa menjadi apapun tanpa doa orang tua. Wah, kalau sama Bang Afrizal ini kita kalau ngomong kayak santai banget ya, dan vibes-nya enjoy gitu. Jalanin kuliah ya kuliah aja dan fokus terhadap pelajaran pendidikan dan pendidikan. Di sini apa sih, bagaimana Abang ingin mengajak mahasiswa lainnya untuk mengikuti organisasi agar ikut juga, karena ada dari beberapa perspektif yang berbeda. Intan, kalau misalnya kamu organisasi nanti ketinggalan loh kuliahnya. Atau ada juga yang perspektif kalau kita ikut organisasi kita juga mengasah diri kita. Dan di sini ada beberapa mahasiswa yang kebingungan tentang dua sisi perspektif ini. Bagaimana menurut pendapat Bang Salman? Mungkin bisa dijelaskan dan diluruskan gitu. Kalau pendapat saya sebenarnya ya, kalau kita ikut organisasi itu bukan berarti kita ketinggalan kuliah. Karena jujur saya ikut organisasi pun kuliah saya masih jalan, walaupun ya sering bisa dikatakan mahasiswa yang paling sering bolos sih saya gitu. Cuman ya gimana ya, kalau kita sebagai mahasiswa nggak ikut organisasi, nalarnya kayak gini deh. Kita bayar nih, misalkan kita bayar 2 juta, misalkan kita nggak tahu uang kuliah masing-masing. Nah, yang 1 juta itu buat bayar dosen. Nah, yang 1 juta ini untuk operasional dan kegiatan kemahasiswaan misalkan. Nah, rugi dong kita nggak kita manfaatin. Nalarnya kayak gitu. Nah, tetapi sebenarnya buat kita, kalau kita nggak ikut organisasi itu rasanya emang rugi banget ya. Karena yang pertama, banyak ilmu yang bisa kita dapetin di luar bangku kuliah. Contoh kayak yang saya bilang tadi, manajemen waktu dan lain sebagainya. Yang kedua, relasi kita bakal lebih banyak. Saya alhamdulillah setiap jurusan yang ada di Batu Sangkar paling nggak saya punya kenalan 1 orang. Itu contohnya relasi gitu. Terus kemudian pola pikir kita bakal berubah ketika kita ikut organisasi. Yang tadinya kita nggak bisa dinasehatin sama orang tua misalkan, nyampe di kampus kita ikut organisasi dimarahin pembina, pikiran kita berubah. Oh ternyata banyak pola pikir yang bisa saya perbaiki dari pola pikir saya misalkan. Nah, saya dapat itu di organisasi. Terus lagi banyak sebenarnya manfaat-manfaatnya gitu. Kalau kita ikut organisasi, ya nggak salah juga nggak ikut organisasi karena mungkin emang kesibukan di luar atau lain sebagainya. Cuman intinya kalau kita nggak ikut organisasi, saya jujur saya katakan rugi banget. Salah satu dampak yang Bang Salman sebutkan tadi yaitu relasi, menambah relasi. Relasi tentu bukan hanya sampai di sini doang sebagai seorang mahasiswa. Ya. Apa sih dampak untuk kedepannya setelah menjadi mahasiswa dari relasi tersebut? Saya agak sedikit buka-bukanya. Mungkin kawan-kawan bakalan tahu ketika kita masuk dunia kerja. Kayak kan saya sebelum kuliah ini pernah masuk kerja gitu. Sebelum kuliah saya sempat nganggur. Kalau dihitung-hitung mungkin saya tamat sekolah itu 2014, masuk kuliah lagi 2019. Jadi sekitar 5 tahun saya sempat kerja gitu ya. Dunia kerja kalau nggak ada relasi kita nggak bisa. Apapun itu, dimanapun, saya jamin. Walaupun katanya ini open recruitment, bebas tanpa orang dalam, kayaknya nggak mungkin nih. Itu yang agak susah untuk relasi. Tapi yang jelas selain itu, misalkan silaturahmi kita, terus kayak gini deh, contoh simpelnya, misalkan ban kita bocor di salah satu daerah. Oh, saya punya teman nih orang situ, telepon, kawan tolong dong, ban gue bocor nih misalnya. Pasti kalau dia lagi di rumah pasti ditolongin karena kita punya relasi yang baik sama dia gitu kan.
Beda halnya kalau kita nggak punya relasi sama sekali di daerah tertentu dan kita bocor tengah malam kita minta tolong siapa misalkan. Ya itu sih contoh relasi-relasi yang harus kita bangun sebenarnya. Nah, betul sekali. Kalau misalnya kita sebagai manusia juga membutuhkan orang lain. Sebelum kita butuh, kita tentu harus kenal. Dan melalui organisasi inilah kita bisa berkenalan, bercengkrama, dan menambah wawasan kita, menggali perspektif yang lebih baik lagi, seperti itu. Dan untuk Bang Afrizal sendiri nih, Iya. kalau boleh tahu, apakah ada rencana ke depan untuk mengikuti organisasi? Ketua organisasi kayaknya enggak deh. Enggak. Kenapa tidak bersikukuh dengan pendapatnya untuk menjadi mahasiswa fokus terhadap pendidikan? Kenapa seperti itu, Bang Afrizal? Iya nggak apa-apa, kayak saya nggak mau aja, gitu aja sih, simpel. Kita kan nggak usah rumit-rumit, udah yang simpel aja udah jalanin, gitu aja sih. Jadi kita simple aja ya kalau bawaannya Bang Afrizal. Iya jelas. Jadi di sini kita boleh memilih karena kita sebagai manusia kita punya pilihan. Pilihlah sesuatu yang menurut kita pas dan cocok buat kita sendiri. Jangan mengikuti teman karena jadilah diri sendiri, karena kita butuh proses untuk menjadi versi terbaik diri kita masing-masing. Dan saya rasa cukup sekian sih untuk bincang-bincang podcast Mahasiswa Kepo kali ini. Semoga teman-teman pemirsa yang ada di rumah mendapatkan wawasan yang baru, bahwasanya apa sih yang harus saya lakukan, apakah saya harus menjadi mahasiswa yang fokus kuliah atau organisasi sekaligus. Seperti itu. Terima kasih Bang Salman, terima kasih Bang Afrizal untuk waktunya, dan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.